Hai viewers, selamat datang kembali di channel Madam Lizzy. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan para viewers selalu sehat. Tentunya jangan putus semangat ya untuk di periode ini, karena memang meskipun PSBB masih diberlanjutkan, tapi semangatnya kita tidak boleh padam. Oke. Nah, sesuai dengan request-requestnya kalian beberapa bulan yang lalu, mohon maaf ya, aku baru bisa nge-upload sekarang. Judul kita, readingan kita hari ini adalah apa yang akan terjadi pasca pandemi COVID-19 tahun 2021 ke depan. Aku ingin sedikit kasih info ya. Untuk readingan kali ini agak sedikit slow karena memang saya akan menarik lumayan banyak energi, karena memang yang akan saya tarik itu energi senasional, which means one whole country, terutama untuk Indonesia sendiri ya. Jadi hopefully para viewers bisa nge-follow, maksud saya bisa bisa berbarengan fokus kepada readingan hari ini, biar saya energi yang didapatkan juga tidak buyar. So aku mohon minta pertolongan sekali ya kepada para viewers untuk tidak skip di saat saya sedang shuffle, agar energinya itu terfokuskan. Alright, oke, mari kita mulai aja. Aku shuffle dulu ya. Dan for information, aku hari ini akan melakukan reading secara flipping. So, flipping cards itu sebenarnya it's not something that bad, but it's just something yang terkadang gini, different user, mereka memiliki bonding yang berbeda dan tentunya tersendiri ya dengan kartu-kartu tarot ataupun oracle yang mereka. Jadi semisalkan pun nanti ada kartu yang flip, it means something for us all to know for the message beyond ya. Oh, okay, sorry. Untuk spread yang hari ini saya mengambil dan menggunakan metode Celtic Cross Spread. Mungkin bagi para viewers yang sudah paham tentang pembacaan kartu tarot akan tahu Celtic Cross Spread itu seperti apa pembacaannya. Opsi-opsi kemungkinan how is this reading gonna go. Dia capek kalau kita baca secara random aja ya. Saya pick it randomly. Namun aku berharap esensi energinya ini tidak flying over somewhere else, karena ya memang terkadang kalau energi general itu kan kita mendapatkan dari semua mata arah ya viewers. Jadi ya hopefully ini tidak akan monster kemana-mana. Right, oke, aku mau lihat. Biar aku rapikan dulu ya, so you guys can see. Okay, bottom of the deck. Bottom of the decknya adalah Ace of Cups. Dari bottom of the decknya aja, aku sebenarnya udah bisa ngerasa ini the whole content of the reading ini seperti apa. Tapi okay, we'll just see lah ya. Kita lihat deh. Okay. Udah deh kebalik, udah deh reverse pemirsa. Alright. My. Okay, setidaknya but sure, it's good.
kasih aku waktu dulu ya untuk bisa menafsirkan semuanya one by one. Biar aku dapetin dulu tafsirannya. Oke, setelah aku tafsirin ini semuanya, kita coba kulik satu persatu dulu ya kartunya ya. Di kartu nomor 1 kita ada Two of Wands yang terbalik. Kartu nomor 2 ini kartu 1 dan nomor 2 ini berkesinambungan ya. Jadi ada ada keterikatannya tersendiri. Kartu 2 kita ada Knight of Wands. Lalu kartu ketiga kita ada Seven of Wands. Kartu nomor 4 ada Judgment. Kartu nomor 5 kita ada Death. Kartu nomor 7 kita ada The Devil. Ini kartu nomor 6, ada kartu nomor 6, ini ada The Devil. Nomor 7 kita ada The Sun. Kartu nomor 8 kita ada Queen of Wands. Kartu nomor 9 kita ada Ace of Pentacles. Dan yang terakhir kita ada The Temperance. Oke. Dari hasil energi yang aku dapetin ya, dari the bottom of the decknya tersendiri itu kita ada Ace of Cups ya. Aku lihatnya sih rasanya beberapa dari kalian atau mungkin all of us gitu ya, keseluruhan dari kita itu memang sebenarnya lagi mengalami suatu awakening, baik itu suatu kesadaran ulang dalam secara emosional, atau bisa jadi ada suatu awakening dalam kreativitas, spiritualitas, dan juga intuisi ya. Tapi saya kalau boleh jujur memang ya, era pandemi mulainya itu kalau nggak salah awal Maret itu yang saya mengalami spiritual awakening yang nggak tanggung-tanggungnya prosesnya. Ibaratnya kalau penghabisan air mata itu udah gak bisa I cannot describe it more deh, tapi yang jelas memang itu tahapannya cepat sekali. Aku nggak tahu apakah dari kalian ada yang juga mengalami hal yang sama, tapi kalaupun misalkan mengalami hal yang sama seperti saya, mudah-mudahan kalian bisa menanggulanginya dengan baik ya. Karena ada yang bisa tahan, ada juga yang lepas dalam artian benar-benar tidak menahani dan mungkin juga tidak berlanjut seperti itu. Anyways, kembali ke judulnya kita. Oke, kartu 1 dan kartu 2. Kenapa saya bilang kartu 1 dan kartu 2 ini satu sama lain berkesinambungan? Karena memang kartu 1 yakni kita ada Two of Wands yang kebalik ya, dan kartu 2 Knight of Wands non reversed. Ini kartu 1 dan kartu 2 ini, kartu 1 tuh merupakan situasi terkininya kita ya, situasi negara kita sekarang, dan ini merupakan potensi ataupun kartu, bisa dibilang kartu potensi ataupun kartu tantangan yang sekarang ini sedang kita lalui. Nah, kalau di kartu 1 dan nomor kartu 2 yang saya lihat itu sebenarnya yang kita alamin ya, perencanaan untuk pertahanan dan perkembangan sosial serta ekonominya itu tidak terencana dengan baik, makanya terjadilah suatu ketidakseimbangan atau bisa dibilang suatu perubahan yang tidak terlalu mengenakan ya. Mungkin dari kalian ada beberapa yang sudah mengalami layoff sudah dari awal pada masa pandemi, ada yang mengalami pemutusan kerja secara sepihak, ataupun ada yang sampai kehilangan usahanya karena adanya PSBB, serta pada saat pas masa-masa awal pandemi itu kan lumayan ya, kita udah benar-benar tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun, bahkan untuk berjualan pun dibatasi seperti itu. Jadi ya pastilah
ada banyak dari kalian yang mengalami hal yang tidak mengenakan. Bisa dibilang juga ya dari kartu Two of Wands ini sendiri sebenarnya terlalu berlebihan sih sebenarnya dalam menganalisa situasi ini. Saya lebih ke arah maaf ya, lebih ke arah ke pemerintahan sebenarnya, terlalu berlebihan dalam menganalisa situasi dan kondisi yang justru memperlambat recovery pasca pandemi ini ya. Karena memang cenderung ketara banget, suka main aman, tanda kutip ya, main aman, dan enggan mengambil sebuah resiko. Bahkan ada juga beberapa pihak ya yang tidak sigap mengambil sikap untuk menangani situasi ini. That's why it's catastrophic sih sebenarnya. Namun dari situasi tersebut itu sebenarnya memberikan sebuah potensi dan juga tantangan tersendiri sih, yakni kalau yang saya lihat ya dari semua kartu ini, ada juga yang berani mengambil sikap ya untuk overcome kondisi dan situasi masa-masa pandemi. Namun tidak kecil kemungkinan juga banyak pihak yang mungkin yang dibelenggu dengan banyak amarah dan juga kekecewaan yang menggebu-gebu. Alhasil banyak ya dari kalian yang mungkin melakukan pemberontakan dalam artian gini, lebih kayak most of you probably are doing what you can to survive masa-masa pandemi ini ya, karena bisa dibilang tahun 2020 itu it's hardship, bener-bener kesusahan banget deh, banyak orang yang banyak susah. Tapi itu dia, keberontakannya kalian itu amat sangat membabi buta ya. Hasil jadi kaliannya ada yang kehilangan arah juga sih sebenarnya. Makanya dari itu, dari kartu nomor 2 ada saran ya, which kita ada Seven of Wands. Kartu nomor 3 ini sebenarnya kartu yang harus difokuskan oleh kita semua ya. Nah, Seven of Wands sendiri ini sebenarnya lebih kayak menggambarkan pengembangan strategi, ide, dan kreativitas baru ya yang lebih harus difokuskan. Karena memang kalau dilihat secara keseluruhan memang sebenarnya kan yang paling kena itu adalah dari segi ekonomi ya. Jadi memang kita tuh diharuskan banget untuk lebih kayak pertahanannya kita sendiri, gimana caranya supaya kita tuh bisa survive, yakni ya kita memang harus keluar dari zona nyamannya kita sendiri sih sebenarnya. Memang banyak yang mengalami kepahitan dan juga penurunan dari segi ekonomi ya. Namun kita tidak boleh putus asa di sini karena setiap persoalan hidup itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada. Semuanya tergantung sama kita sendiri. Kita berani untuk mendobrak zona nyaman kita sendiri, atau kita tetap mau cari main aman tapi ya hidup kamu akan terus begitu aja gitu. Tidak akan ada perubahan yang signifikan gitu loh. Ya semuanya memang tergantung bagaimana kita meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa dan juga bagaimana cara kita untuk menyikapi situasi current situation yang sekarang ini sedang kita lalui ya. Alright, dari segi masa lalu, ini kartu masa lalu ya. Kartu masa lalunya kita ini adalah The Judgment. Oke. The Judgment. Sebenarnya kalau kartu The Judgment sendiri itu lebih melambangkan suatu optimisme ya, semangat dan tekad yang tinggi untuk membuat perubahan tingkat sosial. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan tingkat sosial dan juga peningkatan dari segi kepemerintahan sendiri bagaimana, sebenarnya kita udah di jalur yang udah di track yang benar sebenarnya ya, karena memang ada yang kartu The Judgment ini sebenarnya sebuah kartu yang penuh dengan optimisme sih sebenarnya sih, benar-benar
semangat untuk melakukan perubahan yang luar biasanya positif itu ada sebenarnya, tapi memang karena kendala situasi di mana adanya si pandemi ini, makanya tidak saya yakin belum benar-benar kita semua tuh sebenarnya memang belum siap sih, dan tidak menyangka bahwa pandemi ini akan occurs seperti itu. Lalu kita ada kartu nomor 5. Kartu nomor 5 ini adalah kartu kekuatan ya, atau yang melambangkan kekuatannya kita sebagai whole one nationwide. Itu kita ada kartu death. Nah, kartu death ini tidaklah sesuatu yang negatif. Mungkin karena memang dari tampangnya aja kali ya, kartu gambarnya agak ngeri banget. Tapi sebenarnya kartu death ini sendiri ini merupakan suatu pesan, yakni suatu pesan positif yang merupakan kayak transformasi dan perubahan yang baik gitu ya. Akan ada transisi global sebenarnya sih dari segala seluruh dunia sih sebenarnya. Ini kita akan memang mengalami sebuah transisi dan perubahan yang baik. Makanya kenapa saya bilang akan ada transisi global. Kuncinya sih cuma satu ya, whatever happens, just let it go. Logokan, lepaskan apa yang memang sudah hilang dan yang memang sudah terjadi gitu. Dan sekarang kita harus lebih bisa menerima dan lebih bisa membiasakan diri untuk menerima perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam masa pandemi ini. Karena kalau seperti yang tadi saya bilang, semua itu tergantung sama diri kita sendiri, bagaimana kita untuk menyikapi ya kondisi ini. Kalau kitanya diam aja, kita tetap tidak mau melangkah keluar dari zona nyamannya kita sendiri, ya kita nantinya akan terus-menerus dependable gitu loh. Kita jadinya tuh nggak bisa mandiri. Memang hard banget. Memang situasi memang tidaklah mudah gitu ya. Apalagi bagi kalian yang mungkin memiliki sebuah usaha, aduh udah yakin deh pasti yang namanya kering kerotangnya itu seperti apa, saya udah bisa ngebayangin gitu ya. Tapi kalau dari segi energi yang saya terima ini sebenarnya there's a lot of hopes and abundance-nya pun banyak sekali gitu ya. Kita lihat ya, near future ahead. Oke, nah ini adalah kartu yang paling amat sangat saya tidak suka secara pribadi sebenarnya. Tapi, well, mau gimana lagi, energi yang saya dapat seperti ini. Jadi, let's try. I don't know how to elaborate this karena memang sebenarnya kartu death ini ya, kartu the devil, which is kartu nomor 6, maaf ya. Kartu nomor 6 ini untuk masa mendatangnya kita, memang dia lebih menjelaskan perihal alam bawah sadar kita atau cara kita berpikir, pola pikir deh lebih tepatnya ya. Ya memang yang namanya manusia itu sudah pasti ada yang sifatnya tergolong positif, ada yang tergolong negatif, ada juga yang in the middle. Namun untuk dari kartu The Devil sendiri ya, sebenarnya ini lebih kayak menggambarkan seperti ini, keterbatasan secara sosial, which is kita sekarang lagi ngalamin PSBB ya, transisi PSBB, dan juga adanya kelambanan dalam segi pengembangan ekonomi. Tentunya sudah terlihat dengan jelas ya, kita ini nanti arahnya kemungkinan besar mau ke arah mana. Dan memang di tahun ini untuk keterbatasan resourcefulness-nya kita ini nih masih akan bergulir. Baru nanti yang saya lihat nih probabilitasnya ya, awal 2021 saya lihat nih sih akan ada perkembangan yang jauh lebih baik lagi ya. Ini lebih pesat justru malah karena kenapa adanya kartu The Temperance dan juga ada kartu The Sun. Ini kartu dua ini merupakan kartu perubahan yang amat sangat baik. Apalagi dengan adanya Ace of Pentacles.
Alhamdulillah setidaknya tahun 2021 itu nanti akan ada perubahan. Signifikan sih ini, perubahannya benar-benar signifikan banget. Oke, adanya kesenjangan sosial yang begitu signifikan, ya. Ini kita masih ngomongin the devil nih ya. Tolong banget ya untuk para viewers untuk dipantau lebih baik lagi ya alam bawah sadarnya, karena ini yang saya terima energinya ini banyak sekali loh dari kalian yang sifat-sifat negatif manusiawinya ini sedang bergejolak. Salah satunya itu ya seperti kayak ketergantungan, obsesi ya, dan hal-hal yang berkelebihan, excessiveness ya, ini ya maksud saya, itu wajib untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti dengan adanya era tahun 2021 itu akan ada banyak perubahan sekali, dan ini kalian diminta untuk benar-benar ya menggunakan daya akal pikir kalian dengan baik. Gunakan kreativitas sebaik mungkin, karena perubahan di 2021 itu cukup akan mencengangkan sebenarnya sih. There'll be a lot of changes di sini. I can feel it gitu ya. Saya sampai bulu kuduk saya merinding, sampai merinding ini sayanya. Well, oke, kita moving on ya. Untuk kartu nomor 7 ini lebih ke kartu your approach, pendekatannya kalian ya untuk menanggapi dan menyikapi situasi ini. Kita ada kartu the sun. Okay. Sorry about that. Kartu the sun. Saya mendapati bahwa akan ada suatunya kebenaran yang terungkap ya. Saya nggak tahu ini kebenaran apa, but it's definitely is positive. Mohon maaf ini ya sebelumnya kalau saya lihat dari mata kebatinan saya sendiri ya, sebenarnya kondisi ini memang sebenarnya 50% memang alamiah ya, dan yang 50% lagi itu man-made, tanda kutip man-made ya. Well, itu realitanya ya, tapi ya kalau saya diminta untuk menjabarkannya secara rinci dan detail, hold it up, sorry, aku mau gak mau harus saya keep for myself ya, karena dengan nanti adanya banyak pihak-pihak yang berkeselibatan, jadi ya sudah, keep my mouth shut. Anyways, kartu the sun sendiri ya, ini tuh kita diminta banget untuk harus yakin dan optimis dalam menjalankan hidup, karena ya yang namanya roda kehidupan itu selalu berputar. Kita tidak akan mungkin yang namanya selalu berada di kondisi terpuruk terus ya. So definitely there will be a lot of changes after 2020 ya, fingers crossed. Tapi kita juga harus meminta dan bersabar tentunya ya, karena apapun juga Tuhan itu tidak pernah tertidur dan beliau itu maha adil ya. Siapapun yang mungkin keterlibatan dalam pandemi ini bandel banget, yang membuat kita semua ini jadi kacau balau, nantinya juga akan dapat balasan itu sendiri ya, dan insya Allah kitanya pun akan diberikan jalan yang terbaik untuk kedepannya nanti. Dan kita lanjut ke kartu nomor 8. Kita ada Queen of Wands. Oke, kartu nomor 8 ini, Queen of Wands ini sebenarnya sih kayak pesan tersendiri yang si kartu ingin sampaikan ya. Kembali lagi ke kartu sun, kita diminta untuk benar-benar untuk harus optimis sih dan percaya diri. Tentunya kita juga harus ada kemantapan hati. Kita harus determine tuh kayak ketetapan hati. Tekadnya kita pun juga harus kuat, karena kedepannya itu akan
ada opportunity yang jauh lebih besar lagi, akan ada kemungkinan yang lebih baik lagi ke depannya. Kita nggak tahu ya, tapi yang saya lihat dari mata kebatinan saya, memang tahun 2021 itu it's a new beginning of a new venture. Ini I'm talking about economy ya. Alhamdulillah insya Allah kalau memang Tuhan berkenan, kita akan mengalami perubahan ekonomi yang jauh lebih stabil dan jauh lebih baik lagi. Moving on ya, kita ke kartu nomor 9. Oke, jadi sebenarnya gini ya viewers, dari kartu nomor 7 sampai nomor 10 ini merupakan kartu yang berkesinambungan sebenarnya. Just like 1 and 2 and 3. Ini sih lebih ke final outcome-nya, lebih ke final situation nanti ke depannya itu seperti apa. Dan dengan amat sangat bahagianya ya, saya senang banget nih kalau final outcome-nya itu bagus, karena alhamdulillah memang kondisi kedepannya itu akan jauh lebih baik lagi sih. It will. Tentunya gitu ya, dengan ini nih sebenarnya tuh doanya kita semua loh ini viewers. This is our hopes and fears gitu ya. Semua itu pada takut, dan juga ada yang berharap bahwa aduh mudah-mudahan gitu ya di depannya nanti tuh kita tuh akan jauh lebih baik lagi ya. Ini kita ngomong secara ekonomi ya, karena di sini energi yang saya dapatkan itu lebih ke arah situ sih, lebih ke arah pemantapan hidup sebenarnya. Tidak terlepas juga ada juga sih energi di mana yang banyak dari kalian yang mengalami situasi emotional awakening dan spiritual awakening juga di sini sebenarnya. Bisa dibilang apa ya? 2020 itu merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan abundance. Abundance itu merupakan gifts, merupakan sebuah hadiah sih sebenarnya, kayak berkah tersendiri yang sebenarnya manusia itu lagi diuji abis-abisan. Entahlah ya, kalau saya sih secara pribadi memang ini yang sekarang saya lagi alami itu, saya juga lagi mengalami emotional dan juga spiritual awakening. Sampai sekarang itu udah lumayan lama ya, berarti ya udah mau hampir setahun ini. Tapi ya nevertheless gitu ya, sebenarnya saya merasa amat sangat bersyukur ya era ini terjadi, karena malah saya punya pemikiran tersendiri bahwa sebenarnya era 2020 itu merupakan suatu era di mana memang kita semua itu harus mengalami perubahan, upgrade yourself gitu ya, self upgrade sebenarnya. Kalau enggak ya kita nggak akan pernah tahu di mana sebenarnya limitnya kita, bagaimana kita menyikapi sebuah kemalangan dan penderitaan yang bertubi-tubi. Saya di sini being truthful aja ya, karena memang saya nggak mau di sini terlalu banyak memberikan sebuah komen yang terlalu manis-manis, karena emang kenyataannya emang pahit. Nah, tapi saya tidak terlalu khawatir sebenarnya, karena memang kalau dilihat dari message kartunya sendiri gitu ya, sebenarnya our potential future itu bagus banget, karena memang sebenarnya Temperance ini sendiri ya, kartu Temperance ini mendeskripsikan sebuah balance, kedamaian, kesabaran, hal-hal yang moderate, hal-hal yang terstruktur dengan baik ya, harmoni, serenity. It seems 2021 memang udah kondisi dimana kita semua akan settle down ya. Yang tadinya kita tidak yakin, yang tadinya kita itu masih deg-degan, aduh gue bakal dapat kerjaan apa enggak, you have to be sure that yes you will, karena we're gonna have a new venture, see, a new beginning. Tapi kita tetap ya harus ingat bahwa sisi kemanusiawinya kita pun juga harus dikontrol. Otherwise kalian akan kalah dalam berjuang dalam kehidupan yang nantinya, yang sebenarnya di depan itu udah baik,
Tapi karena kalian kewalahan mungkin, ya manusiawi ya, kalau ada yang bisa terima, ada yang juga bisa bersabar dan juga bisa menerima. Macam-macam ini sebenarnya, tapi overall ya alhamdulillah 2021 shiny. I'm so happy banget deh, hasilnya ini bagus. Ini positif hasilnya. Pasti gue merinding. But this is a good card, dan aku bersyukur banget ya, hari ini aku diizinkan untuk membaca sikon ya untuk pasca pandemi, which is ini untuk, berarti ini hitungannya bulan November sampai dengan ongoing 2021 ya guys. Mudah-mudahan nanti the next saya diizinkan kembali untuk dapat membaca dan menerima energi global, erasisasi global yang berikutnya. Mohon maaf sebelumnya jika ada perkataan ataupun ucapan yang kurang mengenakan, karena di sini saya tidak ada acara edit mengedit, semuanya secara spontan. Dan untuk kalian yang ingin melakukan private reading, silakan untuk cek deskripsi di bawah ini ya. Saya udah tulis description-nya apa saja persyaratannya dan nomor kemana untuk menghubungi saya. Okay, well that's it for today. Mudah-mudahan kalian setidaknya ada rasa lega gitu, karena kedepannya akan jauh lebih baik lagi ternyata hasilnya pemirsa. Saya pun juga senang soalnya saya yang baca. Anyways, thank you guys for coming in. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.